Ini tempat kita ngopi pagi ini, namanya Hello, good morning, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ya nih? Kalau nggak salah tanggal 5. Tanggal 5 kita mau coba riding ke tempat ngopi. Nah, aku nggak tahu ke tempat ngopinya di mana. Tapi hari ini kita bareng sama teman-teman dari Windy, Banten. Nah, ini motornya macam-macam. Hari ini saya ditemenin sama Mas Kristo. Kita nggak tahu rutenya kemana, tapi kayaknya arahnya ke Bogor dan tempat ngopi cukup oke. Kita coba lihat aja nanti ya. Pagi ini teman-teman lihat gue mungkin kayak robot ya. Ini nggak apa-apa lah, mendingan overdress kayak gini karena gue percaya ride for the flight, not just for the ride. Kita berangkat dari salah satu fast food chain di Tangerang. Mungkin teman-teman tahu ini tempatnya di mana. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Oke, di video kali ini saya mau ajak kalian, seperti tadi saya bilang, untuk berkunjung lagi ke satu tempat ngopi karena kita masih belum boleh touring jauh-jauh nih. Oh ya, untuk kalian yang baru pertama kali ke channel gua, kita kenalan dulu ya. Teman gua panggil gua Martinus atau Patung, tapi sosmed gua Devilicious. Mudah-mudahan kalian enjoy video gua ini dan sudi untuk support channel ini dengan subscribe ya. Pagi ini gue bersama teman-teman om-om dari Ikatan Motor Besar Indonesia Chapter Banten dan juga teman-teman dari Ducati Owners Club Indonesia mengarah langsung ke selatan dari seputaran Serpong. Rutenya sih nggak banyak belokan karena dari seputaran Serpong kami akan menuju ke Rumpin, lalu Lewiliang dan masuk ke daerah sekitar Gunung Halimun. Kalau dilihat dari beragam motor yang ikutan, kayaknya Mas Kristo ini paling kecil cc-nya. Ya, pagi ini saya bawa motor yang cc-nya hanya 155. Sedangkan teman-teman ada yang bawa Ducati Diavel, ada Ducati Monster, ada Scrambler 1100, dan ada CRF 250, juga KTM 390. Nah, kelihatannya gue anak paling bontot di grup ini hari ini. Meskipun nggak tahu tempat tujuan atau destinasi kita guys, tapi perkiraan perjalanan sih katanya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam kita akan sudah sampai. Oke, ini kami masih melintas di daerah Serpong. Kalau teman-teman tahu daerah Serpong ini namanya Puspitek ya kalau saya nggak salah ingat. Nah, dari Puspitek ini kita akan lanjut terus mengarah ke selatan ke arah Rumpin. Nah, yang saya suka dari rute Rumpin ini adalah, nah ini kanan kirinya banyak pepohonan, walaupun agak kalau saya bilang agak berdebu karena memang banyak tambang pasir di situ. Tapi pemandangannya udah berubah. Yang awalnya adalah perumahan, ruko-ruko, sekarang sudah berubah menjadi pepohonan. Bahkan di kejauhan saya udah bisa ngelihat perbukitan. Jadi konturnya sudah beda-beda nih jalannya.
Aduh, riding di belakang Diavel, ngeliat pantatnya yang semok gini, bikin saya kangen sama Mas Proto. Diavel saya di rumah. Tapi hari ini saya udah berniat ajak Mas Kristo atau XXR 155 saya untuk jalan-jalan. Udah lama nih nggak jalan sama Mas Kristo. Jadi sekalian angetin mesinnya, panasin bannya, ya sekali-sekali manjain Mas Kristo juga. Kalau kalian punya lebih dari satu tunggangan, gimana tuh cara bagi waktunya ya? Kalau kebetulan kayak saya nih punya waktu untuk motorannya tuh di akhir pekan aja. Bakalan gantian atau bakalan ada jadwal. Gak mungkin kan dibawa riding dua-duanya barengan. Kalau kalian dengar suara raungan 4 silinder segaris di depan, nah itu R6, Yamaha R6-nya Om Rudi. Keren loh Om Rudi, bawa motor sport ke trek yang kalau saya bilang nggak jelas gini, nanti di depannya kayak apa. Cukup adventurous juga Om Rudi. Nah ini kita udah masuk ke jalan di daerah Lewiliang. Ini satu macet yang saya sangat ingat, ini adalah melewati pasar Lewiliang. Saya pikir pasarnya ini bakalan macet karena pagi hari, tapi ternyata enggak. Nanti siang kita pulang lewat sini lagi, ternyata masih macet ini. Luar biasa ini. Nah kalau di sini bukan macet karena pasar, tapi seingat saya ini ada hajatan. Ini jalan sudah berbelok ke kanan ya dari Pasar Lewiliang. Tadi nggak jauh dari Pasar Lewiliang untuk mengarah ke Taman Nasional Gunung Halimun. Setelah itu sih kosong. Kalau kalian lihat seperti ini. Jalannya udah mulai nanjak terus. Sebenarnya ini mengarah ke Taman Nasional Gunung Halimun, rute yang sama yang kita ambil di video sebelumnya saat kita mengarah ke Pebangbon waktu itu, ke tempat ngopi Make It Happen Panorama. Akhirnya setelah 1,5 jam kita berkendara, kita sampai di tempat yang kita tuju. Kalian lihat dari kejauhan sebelah kanan itu, ya itu tempat ngopi. Kopi tubing kita sekarang ada di Lewiliang ya daerahnya namanya kalau nggak salah. Ini tempat kita ngopi pagi ini namanya Kopi Tubing. View-nya kayak gini. Mungkin buat teman-teman yang motoran daerah Bogor udah kenal sama nama daerah ini ya. Kopi Tubing. Tapi ini pertama kali gue kesini. View-nya oke juga. Sawah-sawah gitu kan. Nah, jadi tempat duduk itu di sawah-sawah. Terus ada yang pinggir kali. Model kayak gini. Nah, kalinya ini buat view aja. Kita cek nanti makanannya kayak apa aja. Gua nggak tahu. Oh, rupanya ini ada ini juga. Emang river tubing. Makanya disebut kopi tubing. Duduk cari makan. Halo Martinus. Oke nih. Ngopinya pinggir kali. Nice. Yang pilih tempat ini siapa deh? Akang. Kalau kayak gini berarti 4 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke teman-teman, inilah Kopi Tubing. Jadi kalau kalian masuk ke Kopi Tubing ini ada satu tiket yang kalian harus beli.
Tiketnya itu seharga 50.000, tapi tiketnya ini akan berupa voucher makanan dan minuman yang bisa kalian belanjakan di dalam. Harga makanan dan minumannya sendiri sih kurang lebih berkisar dari yang paling murah kalau saya nggak salah itu 10.000 sampai yang paling mahal 85.000 ya. Tapi anyway, kalian bisa cek beragam menu dan makanan, menu makanan dan minuman maksud saya di Instagram mereka, Kopi Tubing. Kopi Tubing ini adalah salah satu kafe yang menjamur di saat pandemi. Karena saat pandemi, maka konsepnya memang adalah outdoor. Kalau kalian lihat tempat ini, itu sebenarnya beberapa tempat duduknya itu ada di antara pesawahan. Sawahnya ini sawah beneran, guys. Jadi saat saya ke sana ada pak petaninya yang sedang melihat tanaman padinya, ngecek pertumbuhannya. Keren banget ya. Dan itu produktif beneran loh sawahnya. Di samping itu ada wisata river tubing. River tubing itu menyusuri sungai dengan ban-ban seperti ini. Nah, itu sebabnya tempat ini dinamakan Kopi Tubing. Oke, untuk kalian yang punya preferensi untuk tidak ngopi ataupun sarapan di tempat seperti ini, saya punya tempat yang kita bisa kunjungi di dekat Kopi Tubing ini. Kalian terus aja naik ke atas, ketemu dengan pertigaan pertama, lalu belok ke kiri. Nah, jaraknya kalau dari Kopi Tubing kira-kira 2 km. Kalian akan ketemu satu warung yang lokasinya bagus banget di atas perbukitan gitu. Kami sih nyebutnya namanya Warung Ibu. Saya nggak tahu ini bener nggak nama warungnya. Kalian di sini bisa pesen secangkir kopi hitam dan mie instan untuk menghangatkan tubuh. Lihat view-nya guys, sesuatu yang tidak kita lihat setiap hari. Very nice. Sawah, bukit, itu bukit atau gunung ya? Wah, keren sih ini. Nyegerin mata. Bagusan di atas jalannya ya? Iya, naik ke sini malah lebih mulus. Lanjut. Bener aspal ini. Nah, ini warungnya guys. Kalau saya lihat banyak jadi tempat tujuan orang-orang juga ke sini. Banyak mobil parkir di sini dan ada beberapa motor juga. Lumayan sambil menikmati pemandangan, menikmati secangkir kopi. Pemandangan saat turunnya juga nggak kalah seru, keren banget pemandangan dari atas. Oke, setelah beristirahat di Warung Ibu ini, kami memutuskan untuk kembali ke Tangerang dan Jakarta. Jadi kita pecah rombongan di sini. Kalau kami ambil rute menuju ke Rangkas, jadi Jasinga ke Rangkas, lalu Parung Panjang dan sampai tembus ke Serpong lagi ya, ke daerah BSD. Nah, kami memilih jalan agak memutar. Nah, rasanya kayak kurang seru ya kalau kita kembali lewat jalan yang sama. Jadi teman-teman, om-om dari Imbi Banten ini bilang kita jalannya putar ya ke arah Rangkas Bitung lewat Jasinga. Saya sebagai anak paling bontot di sini, yang motornya paling kecil ya, saya ikut aja. Oke, let's go. Nah, ini di pertigaan Lewiliang Bogor. Teman-teman yang dari Bogor memilih untuk berbelok ke kanan, sedangkan
kami yang menuju ke arah Rangkas dan ke arah Jakarta memilih ke arah kiri melewati Pasar Lewiliang lagi. Nah, di depan ada pertigaan lagi ke arah Parung Panjang. Teman-teman yang mengarah ke Jakarta langsung berbelok ke kanan. Sedangkan kami lurus ke arah Jasinga dan ke arah Rangkas Bitung. Nah, yang saya nggak nyangka di daerah ini adalah jalannya ternyata mulus, meskipun hanya beton ya. Jadi belum dilapis aspal, tapi jalannya relatif mulus. Konturnya menurun karena menuruni perbukitan dan juga berbelok-belok ya. Jadi berkelok-kelok. Ini rute jalan yang cukup saya senang atau saya suka hari ini. Tentu saja selain tempat atau destinasi wisata yang tadi kita kunjungi, yang pemandangannya bikin mata segar. Sepanjang perjalanan ini, kendaraan yang paling sering kami temui selain motor adalah angkot. Ya, sebagaimana ciri khas kota Bogor, kota sejuta angkot, kami juga menemui banyak truk-truk pengangkut hasil bumi seperti kelapa sawit. Nah, yang saya nggak tahu adalah ternyata rute kita nanti melewati banyak perkebunan kelapa sawit di daerah Bogor. Selagi masih belum bisa touring jauh, mungkin gue akan datengin beberapa tempat yang anti mainstream untuk sekedar menghabiskan waktu minggu pagi berkendara sama teman-teman. Jadi kalau ada yang punya usul tempat yang bagus untuk kita datengin juga sekitar daerah Jabodetabek, mungkin teman-teman bisa sarankan di komentar ya. Siapa tahu jadi tempat pilihan kita destinasi berikutnya selagi kita belum bisa touring jauh. Seru banget tadi jalannya dari Jasinga ke arah Rangkas ya. Kelok-kelok jalanan mulus, keren. Sekarang masih jam 11 siang. Kita sekarang berhenti di Pondok Bambu untuk makan siang dulu. Kayaknya baterai gue udah agak tinggal dikit. Gue nggak tahu sampai berapa lama nanti dia bisa terbang. Nanti kita makan dulu ya. Nggak lama kita berhenti untuk makan siang, mungkin sekitar 20 atau 25 menit. Kita melanjutkan lagi perjalanan. Ini kami masih mengarah ke arah kota Rangkas Bitung dari Jasinga. Tapi di depan kami berbelok untuk mengarah ke arah barat lagi. Ini kalau saya nggak salah ngelewatin daerah Parung Panjang juga sebenarnya untuk sampai tembus ke BSD atau Serpong. Seperti saya cerita tadi, kita ngelewatin banyak perkebunan kelapa sawit di daerah Bogor. Nah, pas ngelewatin perkebunan kelapa sawit ini kami kena hujan deras banget. Jadi tanah-tanah dari ban truk yang baru keluar dari kebun untuk ngangkut hasil kelapa sawit itu jadi jadi cair kena air hujan. Alhasil
jadi becek jalanannya. Beceknya tuh becek bekas tanah. Jadi waktu kami lewat, kalau pas ngelewatin angkot atau ngelewatin seperti ini ketemu truk, ya air cipratannya itu benar-benar coklat. Si Mas Kristo jadi belang-belang coklat deh. Jadi kayak apa ya, jaguar mungkin ya. Keren juga nih. Jadi seolah-olah kami waktu sampai ke rumah ditanya, tadi main lumpur di mana? Sebenarnya nggak main lumpur ya, cuman karena memang jalanannya becek bekas tanah, banyak truk kayak gini, jadi ya kotor banget jadinya. Akhirnya jam 3 sore kami kembali lagi sampai di daerah BSD, di daerah Serpong. Kita sudahi dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman. Semoga video ini memberikan kalian inspirasi satu tempat baru ngopi atau satu tempat destinasi San Mori kalian untuk riding sama teman-teman lah. Kita sambung lagi ke video berikutnya. Buat teman-teman yang nungguin video touring saya, di video berikutnya saya dapat kesempatan untuk touring lagi nih. Kali ini saya kembali ke Sumatera tapi bagian selatan untuk eksplorasi bersama dengan teman-teman dari Ducati Owners Club Indonesia dalam rangkaian touring Doci Ford Tour 360 Southern Sumatera. Kita akan eksplorasi ke daerah Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Ride safe dan salam satu aspal.